kamas'alatin anna kulla insanin huwa wahduhu al-mas'ulu an jurmihi wa jariratihi. Wa anna Allah yanzuru ilaihi min khilali amalihi. Wa annahu la masdara lil hayat illallah. Wa anna masirat tughati ilal halak. Banyak contoh-contoh di antaranya manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena kelak manusia dia akan dihisab. Apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka akan dimuliakan, diberi pahala. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia melakukan perbuatan buruk atau dosa, maka manusia akan diberi balasan yang setimpal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan berbagai peristiwa-peristiwa itu. Ya Allah akan melakukan hisab. Serta Allah akan mengelompokkan mereka ashabul yamin wa ashabul shimal. Serta Allah akan memerintahkan mereka berjalan di atas sirat. Lalu ada di antara mereka yang ditempatkan ke dalam surga. Begitu juga ada di antara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada tempat perlindungan bagi siapapun kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak ada tempat kembali bagi para durjana kecuali dia harus kembali ke dalam jurang kehancuran. Sebagaimana tempat kembali bagi para hamba yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya. Wa hadhihi wa ma ilaiha min ahammi mawdu'atil ulumil kauniyyati wal insaniyah. Maka pembahasan ini semua tidak mengingatkan kita atas keagungan Allah, kebesaran Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan alam semesta, menceritakan asal-usul manusia. Sejak manusia itu diciptakan dari sperma, kemudian manusia diberi ruh, kehidupan, dan manusia beraktivitas. Yang asal mulanya manusia itu berasal dari benda yang sabah, benda mati, tuli, bisu, tidak memiliki rasa. Setelah itu mengalami proses alaqah, mudghah. Mudghah dibungkus oleh tulang belulang, memiliki bentuk jasad yang sempurna, lalu roh itu ditiupkan dan manusia dilahirkan, serta manusia beraktivitas. Manusia diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu manusia disentuh kematian, mengalami kehidupan yang lain, kehidupan yang lebih sempurna. Dan manusia akhirnya dia harus bertanggung jawab kepada Tuhannya. Apabila manusia melakukan perbuatan baik, dia akan dimuliakan. Jika manusia melakukan perbuatan buruk, maka manusia asal yang setimpal. Jadi itu semua memberikan pelajaran, nasihat, atau merupakan tema penting ketika Allah menceritakan alam semesta atau ketika Allah menceritakan proses kejadian manusia. Sehingga manusia dilahirkan dan manusia diwafatkan, kemudian manusia dia memiliki kehidupan barzakhi, lalu manusia dia
kelak akan dihisab. Setelah itu manusia tempatnya ditentukan apakah manusia berada di dalam surga ataukah manusia berada di dalam neraka. Ini merupakan suatu pelajaran, merupakan suatu nasihat. Wa idza dzakara subhanahu liyastadilla al-insanu ala wujudillahi wa 'alamatihi fa in dzakara bidzat yubni ila anna ma'aniha wa ahdafaha innama tatajalla lil ulama wa annahum ahaqqun nasi bi ma'rifatillah wal imani bihi wal khawfi minhu wa liqaulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan proses kejadian manusia. Serta Allah menjelaskan tempat kembalinya manusia. Itu semua hanya untuk menggugah manusia supaya manusia percaya kepada Allah. Supaya manusia beriman bahwa Allah sebagai pencipta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang sempurna secara mutlak. Karena dialah yang menciptakan, dialah yang mengadakan alam semesta dari suatu yang tidak ada. Lalu diciptakan dengan memiliki proses yang panjang. Dan kehidupan serta nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu manusia diajak berpikir tentang masalah hari berbangkit, hisab, sirat, al-jannatu wa na'imuha, wan naru azabuha. Supaya manusia dia mendapatkan kebenaran Tuhannya, mengetahui keagungan Tuhannya. Karena Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Hanyalah mereka yang berpikir. Hanyalah mereka yang sudah mendapatkan keagungan Tuhannya, kebesaran Tuhannya. Lalu mereka takut kepada Tuhannya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi boleh.